Bab 082. Stella selalu terhibur dengan Alex yang seolah selalu menganggap mudah urusan, namun nyatanya ia bisa menyelesaikan masalah tanpa banyak bicara, dan Stella yakin jika Alex pasti membantu ayahnya juga sekarang. Terlihat dari wajahnya yang meskipun tersenyum namun sinar matanya tak dapat dibohongi. Istirahatlah. Jangan tidur malam-malam. Stella meraih lengan suaminya lalu ia peluk. Temenin sampai tidur dulu. Alex terkekeh pelan. Sang princess miliki kebiasaan baru kini. Ia selalu ingin tidur di bawah lengannya. Mas belum mandi, Stel. Namun Stella menggelengkan kepalanya dan tetap masuk dalam rangkulan suaminya. Harum tubuh Alex seolah menjadi candu baru baginya. Mungkinkah ini adalah bawaan bayi? Alex menuruti keinginan Stella dengan menggendongnya sampai ranjang dan menemaninya hingga terlelap dalam peraduan. Cot. Boril merasakan perih saat Aprilia mengusap sudut bibirnya dengan ujung handuk. Namun tak seberapa. Jikalau pikir betapa perih dan sakit hati istrinya kini. Mereka belum tidur hingga malam yang sepertinya akan segera berganti dengan fajar. Setelah selesai, Aprilia merapikan alkohol tetes dan kotak kapas kembali ke atas lemari. Boril masih terduduk di atas sofa kamarnya. Ia lihat Azam yang tengah terlelap di atas boksnya. Damai sekali. Boril takut jika suatu hari nanti Azam akan tahu seberapa buruk tingkah laku ayahnya, dan pasti akan ada rasa kecewa yang dirasakan Azam seperti kecewa yang terlihat di wajah Stella tadi. Boril kini melihat Aprilia yang berdiri di depannya. Wajah Boril terlihat sendu. Entah bagaimana kinilah di hadapan istrinya. Keputusan, kini di tanganmu. Ucap Boril tanpa melihat ke arah Aprilia. Lah bahkan merasa tak pantas meski hanya sekedar menatap wajah istrinya saja. Keputusan apa? Jawab Aprilia heran sambil melipat tangannya di atas perut. Boril terkesiap dengan ucapan istrinya lalu mengangkat kepalanya dan terlihat Aprilia yang juga melihatnya heran. Keputusan. Kita kenapa? Tanya Aprilia tak mengerti. Jika Aprilia saja tak mengerti apalagi Boril. Sayang, maksud Mas. Maksud Mas pengennya kita pisah gitu. Not. Saking terkejut dan takutnya Boril sampai bangun dari duduknya dan kini menggenggam tangan istrinya. Jangan pernah bilang kayak gitu Yu, Mas bisa mati bahkan membayangkannya aja. Ya udah jangan dibayangin. Tapi cari solusinya. Aprilia melepaskan tangan Boril lalu duduk di atas ranjangnya. Menikahi pria dengan latar belakang petualangan cinta yang luar biasa tak bisa ditebak membuat Aprilia harus sering-sering meyakinkan hatinya saat ada ujian lain datang dari masa lalu sang suami yang buruk. Bohong jika ia tak sakit hati dengan peristiwa ini. Namun walau bagaimanapun ia sudah bertekad menerima masa lalu suaminya dulu dengan besar hati dan berjanji akan mencintai Boril tanpa syarat. Karena ia bisa merasakan juga ketulusan dari suaminya yang telah berubah. Aku mau, kita cari anak itu. Apa? Buat apa Yu? Kan Mas udah bilang kalau dia bukan anak Mas. Tolonglah Yu. Aku tahu dan aku percaya, ya terus ngapain kita cari dia? Setidaknya Mas pernah ambil bagian dari musibah orang tuanya. Boril kini terdiam tak bisa membantah lagi. Namun rasanya sangat enggan jika harus berhubungan dengan keluarga Risma yang memang tak dikenalnya selain Hilda. Karena dulu Hilda sering mengantar Risma ke ruko. Dan aku mau ketemu sama putrinya si Risma itu, Mas gak mau, tegas Boril kali ini demi menutupi ketidaksukaannya. Tugas Mas cuma jujur sama kamu tentang semua itu daripada kamu tahu dari orang lain dan nantinya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Di luar dari itu bukan tanggung jawab kita.
Aprilia mencebikkan bibirnya. Sementara Boril malah lebih suka berjalan ke arah jendela dan membukanya membiarkan udara malam menjelang subuh memasuki kamarnya dengan ditambah syahdunya puji-pujian dari menara masjid terdekat yang sayup-sayup terdengar. Jadi Mas gak mau nemuin anak itu. Mengertilah sayang, akan sulit rasanya kalau berhubungan lagi dengan. Boril tak melanjutkan ucapannya, hanya diam menatap langit hitam yang sudah mulai tergores warna jingga di ufuk timur sana. Anggaplah Aprilia mengerti namun tak akan menyurutkan niatnya untuk melanjutkan langkah dengan apa yang sudah direncanakannya. Meski nantinya Boril tak akan setuju. Restu tak habis pikir dengan aduan Rara tempo hari padanya. Rara bilang kalau bos besar menolaknya dan menyuruh Rara pulang begitu saja. Bukan masalah malam itu Restu tak mendapatkan uang, tapi karena kata-kata Andika yang disampaikan Rara benar-benar mengusik hatinya. Pak Andika bilang Mamang katanya suruh berhenti bawain perempuan buat bos kecuali Riani. Dari mana Andika kenal Riani? Meskipun Riani bekerja di pabrik, namun pertemuan antara mereka mustahil terjadi karena Andika tak pernah masuk ke pabrik ketika produksi. Ia hanya tinggal menerima laporan. Bagian kantor saja tak semuanya pernah bertemu dengan Andika. Apalagi buruh. Dan apa katanya? Ingin Riani. Hati Restu memanas dibuatnya. Meski A menekuni bisnis haram, namun Ja tak pernah sedikit pun terlintas menjual Riani. Riani sudah dianggap putrinya sendiri. Ada rasa sedih mendengarnya. Restu membuka ponselnya. Pesan yang dikirimkan Riani juga dibacanya berkali-kali. Membuat Restu nampak berpikir dengan keras tentang nasib keponakannya itu. Mang, kata bapak suruh cari pinjaman 40 juta. Buat Afahri. Tolongin ya Mang. Restu benar-benar kasihan pada Riani. Kenapa keponakannya itu harus ikut pusing memikirkan biaya si Fahri? Lain waktu Restu harus menegur Wandi, ayah Riani. Mang. Restu langsung menoleh begitu keponakannya itu datang. Membawa keranjang berisi daun de. Abis metik. Iya. Riani ikut duduk sambil sesekali mengipasi wajahnya dengan topi yang dipakai karena Ja sangat lelah dan kepanasan. Kenapa gak langsung ke gudang aja atuh? Biar cepat pulang. Teh Mamang gimana? Tadi ngewas suruh kesini. Ya Riani kesini dulu. Biar gak muter. Restu terkekeh dibuatnya. Ia lalu mengambil sebotol minuman dingin yang ada di mejanya untuk Riani yang segera saja diambil gadis itu dengan ceria. Pekerjaannya sebagai mandor pabrik membuat Restu mendapat tempat sendiri serta pelayanan yang lumayan baik di pabrik. Mamang mau minta maaf karena Mamang gak bisa bantuin kamu, Riani memanyunkan bibirnya. Lagian kamu kenapa sih kekeh mau bantuin bapak kamu? Bukan kewajiban kamu loh itu biaya si Fahri sekolah mah biarin aja ada si Fitri. Emaknya. Ada rasa tak nyaman di hati Riani yang lah pendam sendiri. Memang ini bukan tanggung jawabnya dan bukan kewajibannya namun membantu Fahri untuk mewujudkan impiannya menjadi dokter adalah hal yang membahagiakan bagi Riani. Tumbuh bersama menjalin hubungan antara adik dan kakak sambung nyatanya menyimpan perasaan lain di hati Riani yang tidak tahu apa sebabnya. Malah ngelamun. Riani tersenyum lalu meminum lagi minumannya. Beneran gak ada Mang? Restu menyipitkan matanya. Riani terlihat sangat sedih dan kecewa. Beneran gak ada Lan? Kalau ada juga Mamang gak mau kasih pinjam, teh Mamang mah gitu. Makin timbul rasa tak tega di hati Restu. Sekilas ucapan Rara terlintas di kepalanya. Restu menggelengkan kepala. Ya Tuhan, apa yang baru saja lah pikirkan? Bagaimana mungkin lah bisa sampai ke arah ingin menjual Riani pada Andika?
Ya sudah, kamu balik lagi ke gudang sana. Nanti Mamang coba cari pinjaman ke bagian keuangan ya, beneran Mang. Lia, Riani lalu berteriak senang. Nuhunnya Mang. Kalau gitu Riani ke gudang dulu ya. Restu menganggukkan kepalanya dan Riani pun dengan semangat turun kembali ke gudang setelah mengambil keranjang denya. Iya Ma, nanti dong. Akhir tahun baru pulang. Banyak kerjaan banget ini. Beberapa karyawan bagian kantor ini menyapa Andika dengan menundukkan kepala mereka saat Andika berjalan sambil menelepon menuju ruangan kerjanya di lantai atas. Seperti biasa Andika tak pernah membalas sapaan mereka. Tumben sih kangen. Aku cuma di Pengalengan loh. Waktu di Munich aja gak pernah ditelepon begini. Keke Andika menggoda ibunya. Terdengar Cindy yang membujuknya agar pulang entah karena apa tak biasanya. Tak mengertikah Cindy jika Andika pulang berarti ia harus bertemu lagi dengan Boril dan juga Aprilia. Atau memang Cindy sengaja untuk mempertemukan mereka. Nanti Ma, kalau pulang pergi Pengalengan Jakarta akan boros bensin Ma, sayang. Terdengar makian Cindy dari seberang sana yang malah membuat Andika tertawa kencang. Membuat beberapa karyawan menoleh karena pemandangan langka. Jangankan tertawa lepas begitu, senyum saja hampir tak pernah. Saat akan naik lift, Andika melewati ruangan yang pintunya terbuka dan dia melihat Restu di sana. Andika mengerutkan keningnya. Restu bukan di sini tempatnya. Kalau dilihat dari nama ruangan ini, mungkinkah Restu sedang kasbon gaji? Andika sedikit penasaran karenanya. Bram? Andika? Lia Ma. Andika berjalan kembali menuju lift setelah mematikan sambungan telepon dari Cindy. Penasaran. Karena rasa penasarannya terhadap Riani si gadis desa galak benetra biru terang bertampang judes itu, Andika jadi mulai tertarik dengan hal-hal berkaitan dengan gadis itu. Termasuk Restu. Yang adalah paman Riani yang ia lihat tadi. Saking penasarannya, ia sampai menelepon bagian keuangan dan menanyakan apa yang Restu cari di sana. Dan luar biasa sekali jawaban yang didapat Andika. Restu sedang mencari pinjaman uang 40 juta pada pabrik. Namun belum di ACC. Andika tersenyum dibuatnya sambil memainkan ponsel, ia memiliki sebuah ide bagus yang membuatnya tak sabar untuk mewujudkannya. Ia pun mengirim pesan pada Restu. Pengajuan kamu disetujui. Nanti malam suruh Riani ambil uangnya di Villa SEND. Ting. Restu membulatkan matanya. Begitu mendapatkan pesan yang mengejutkan dari Andika. Gusti, Pak Andika ternyata gak main-main soal Riani. Kumaha iya? Restu panas dingin dibuatnya. Ini gara-gara si Wandi. Kalau saja kakaknya itu tidak memberatkan masalahnya pada Riani, tentu Riani tidak akan meminjam uang padanya. Restu kan tidak bisa menolak permintaan keponakannya itu. Ila dan istrinya sangat menyayangi Riani dan selalu ingin menuruti keinginannya. Makanya Restu berinisiatif meminjam pada pabrik yang ternyata diketahui Pak Andika. Parahnya lagi Andika meminta Riani yang datang ambil uangnya di villa. Bagaimana kalau Riani diapa? Apakan oleh bosnya? Namun jika Restu menolak, ia juga takut Andika akan memberikan sanksi pada mereka yang hanya rakyat kecil. Kumaha iyenya? Gimana ini ya? Lalu tiba-tiba sebuah ide pun melintas di pikiran Restu. La pun segera saja membalas pesan pada Andika. Agar bosnya itu tidak tersinggung dan bisa memberikan pinjaman pada Riani tanpa mengorbankan keponakannya tersayang itu. Kok berhenti di sini Mang? Sorenya, Riani menumpang motor Restu pulang bersama dari pabrik. Namun begitu melewati villa mewah dan luas yang Riani tahu adalah milik bos pabrik tempatnya bekerja, motor itu berhenti.
Turun Lan. Riani pun menurut dan turun dari motor pamannya. Riani butuh uang buat biaya sekolah Fahri kan. Malu-malu Riani menganggukkan kepalanya. Mamang udah pinjam ke pabrik dan kata orang kantor, uangnya bisa diambil di rumah Pak Andika. Hayuk atuh sama Mamang, Lia, nanti Mamang nyusul. Mamang mau abisin rokok dulu. Ucap Restu menunjukkan rokok yang terselip di jarinya. Yang memang sepanjang jalan tadilah biarkan. Ada raut ragu di wajah Riani. Antara takut namun lah butuh uang itu. Ila ingin Fahri bisa menyelesaikan spesialisnya dan segera pulang ke desa sebagai dokter. Seperti cita-citanya. Pak Andika, gak akan macem-macem kan? Tanya Riani yang dibalas gelengan kepala oleh Restu. Enggak. Tapi kalau Riani ragu, gak usah. Sekali lagi. Ini bukan kewajiban kamu Lan, Riani menggelengkan kepalanya. Lalu tersenyum bersemangat. Riani gak takut kok Mang. Ke dalam dulu ya. Kedua orang berparas perpaduan Belanda dan Indonesia itu tersenyum satu sama lain. Restu mengantarkan Riani pada sang tuan. Meski hati tak rela namun ia terpaksa lakukan ini. Semoga Pak Andika menepati janjinya. Gadis bergaun merah selutut itu masuk ke dalam villa mewah yang baru pertama kali lah datangi. Terkesan seperti istana dengan tangga besar di tengah ruangan dan jampu hias gantung hampir sebesar lemari di langit-langit ruangan. Dengan lampu-lampu kecilnya yang menjuntai ke bawah. Meninggalkan kesan seram yang biasa melekat pada sebuah villa. Setelah diizinkan masuk oleh Biksana, asisten rumah tangga di sini, Riani pun menaiki tangga yang katanya di lantai atas sudah menunggu Pak Andika. Ia menyusuri tangga dan mengambil jalan kanan untuk sampai di ruangan Andika. Hanya ada satu ruangan dengan pintu terbuka di sana dan Riani pun perlahan masuk. Permisi. Riani terkesiap. Ini bukan ruang kerja. Melainkan sebuah kamar tidur. Mungkinlah salah tempat. Ketikalah akan pergi dari kamar itu, netra indahnya bertemu dengan manik coklat Andika yang baru saja berbalik setelah lama memandangi keluar jendela. Membuat Riani mengurungkan niatnya untuk pergi karena yang dicari ada di sini. Namun yang membuat Riani merasa tak nyaman selain tempat pertemuan yang tak lazim ini tentu saja Andika yang hanya mengenakan celana bahan hitam panjangnya dengan sebuah handuk yang ia sampirkan di leher yang tak mampu menutupi tubuh bagian atasnya. Riani memalingkan wajah. Melihat pria tanpa memakai pakaian atas ditambah dengan otot-otot seperti binaragawan seperti di televisi, membuat gadis desa seperti dirinya malu. Wajah juteknya memerah membuat Andika tersenyum. Ada apa? Duh bisa tidak sih Pak Andika ini pakai baju dulu sebelum bicara. Kan Riani kesal meski sebenarnya ia malu. Ia berdeham menetralkan jantungnya yang sore ini sepertinya ingin bergoyang melihat tubuh Andika. Riani mengenyahkan pikiran buruknya barusan. Kenapa dia bisa genit seperti ini? Biasanya jantungnya berdebar lebih cepat saat bertemu Fahri saja. Kok diam? Riani lalu menoleh pada Andika dengan memasang tampang judesnya. Kata Mang Restu Bapak manggil saya. Andika terkekeh kembali. Raut wajah jutek dan keberanian yang dimiliki gadis muda ini semakin mengingatkannya pada satu nama yang kini masih menjadi pemilik hatinya namun tak ada salahnya bermain dengan Riani dan sepertinya akan terasa sangat menyenangkan. Menaklukkan kucing desa yang liar lebih menarik daripada kucing asyara rumahan yang sudah jinak bukan? Duduklah, gak mau di sini aja. Nah, kan. Gadis ini datang untuk meminjam uang namun masih berani memasang tampang jual mahal yang gilanya lagi membuat Andika makin penasaran. Andai ia tak ingat pesan dari Restu tadi, saat ini juga sudah ia hempaskan gadis itu ke atas ranjangnya. Oke,
Jadi mau sambil berdiri aja? Gak masalah. Andika lalu mengambil sebuah amplop berwarna coklat yang berisi uang tunai 40 juta yang diminta Restu. Kemudian Andika berjalan mendekati Riani yang berdiri di tengah ruang tidurnya. Ini, uang yang kamu minta, saya gak minta. Saya pinjam dan akan saya kembalikan. Andika terkekeh lalu menganggukkan kepalanya. Lah sodorkan amplop itu pada Riani. Gadis itu ragu mengambilnya. Benarkah semudah ini meminjam uang? Kenapa Andika mudah sekali memberikan uang sebesar ini padanya? Ambil dong, katanya mau.